Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Rabu tanggal 22 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan analisa gambaran daripada pergerakan pair USD di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa ketiga market pair USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan hal yang perlu saya sampaikan penerusan daripada analisa yang di hari kemarin, Anda bisa lihat pergerakan sebelumnya kan ada pembentukan long legs doji di mana ada bullish engulfing dan kita sudah memberikan informasi adanya bullish engulfing ini atau hammer bullish memiliki batasan open bulls di kisaran 1.06716 dan terjadi impulsif bearish yang cukup signifikan menurut saya di hari Selasa kemarin. Anda bisa lihat break di bawah area open bulls dari bullish hammer di 1.06716 dan membentuk pergerakan impulsif bearish. Artinya menurut saya, gambaran saya untuk hari ini untuk pair Euro USD kecenderungannya akan memberikan dampak penurunan berlanjut. Tentunya dengan posisi nanti akan menguji kuat wilayah low weekly di 1.06126. Kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai dengan posisi siang hari ini memasuki sesi Eropa, terjadi penguatan pada Euro USD Besar kemungkinan ini pasti akan terjadinya pelemahan pada indeks dolar. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame yang lebih kecil karena saya melihatnya kecenderungan Euro USD terjadi penurunan Dan kalau kita perhatikan kemarin sudah saya berikan informasi bahwasanya terjadi penurunan dulu baru dia akan bergerak naik. Tapi tentunya posisinya ini saya hapus dulu Kenaikan sempat terjadi. Ini ada candle impulsif kuat tapi setelah itu dia terjadi penurunan ini di sesi Amerika dan membentuk bearish engulfing. Tentunya saat ini bergerak di kisaran area 50% tapi area ini menurut saya akan bakalan berlanjut turun. Di sini saya hapus dulu untuk area golden level yang sudah kita gunakan di hari kemarin. Kecenderungan menurut saya melihatnya ada potensi sudah break area open bulls dari pembentukan hammer Dan saat ini sedikit ada perlawanan buyer tentunya. Tapi di akhir sesi penutupan di time frame 4 jam dari pukul 9 sampai dengan jam 1 siang ada pembentukan long legs doji. Ini pembentukan long legs doji di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Memang secara keseluruhan dari posisi pergerakan di akhir sesi penutupan Amerika sesi 2 kemarin semalam maksud saya dini hari tadi pergerakan memang kecenderungannya membentuk sebuah area base atau konsolidasi Tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Artinya setelah pasca penurunan tersebut harga kecenderungannya sideways. Karena apa sudah saya bahas juga di indeks dolar bahwasanya besok dini hari pukul 2 pagi akan ada meeting FOMC meeting minutes tentunya si Jeremy Powell akan membahas mengenai lanjutan tingkat suku bunga untuk realisasi bulan Maret Dan ini tentunya yang perlu kita waspadai apakah sikapnya hawkish ataupun dovish. Kalau hawkish tentunya indeks dolar akan terjadi penguatan dan Euro USD, GBP USD akan terjadi penurunan. Dan saat ini siang hari ini memasuki sesi Eropa sudah terjadi long legs doji dan besar kemungkinan ini jika mana akan terjadi pelemahan berlanjut sampai nanti pukul 17.00 maka akan ditutup di candle impulsive bearish. Yang perlu kita perhatikan saya melihatnya di sini ada area base ada potensi pembalikan maksudnya sudah disentuh tapi dia bergerak naik lagi. Jangka pendeknya tentunya saya melihatnya ada potensi penurunan Sekarang saya turunkan dulu di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam terlihat masih bergerak konsolidasi. Hal yang perlu saya sampaikan di sini tentunya area yang terdekat daripada harga running saat ini karena saya melihatnya dari posisi tadi dari jam 8 pagi sampai dengan jam 14.00 yang saat ini candle berjalan, ini pergerakan daripada Euro USD membentuk sebuah area base berkisaran di wilayah ini. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan, hanya bergerak di 1.06643 kurang lebih sampai dengan 1.06514. Artinya di sini saya akan tandain sebagai level psikologi karena adanya terjadi pembentukan area base yaitu level psikologi atas dan level psikologi bawah. Artinya jika mana area tersebut terjadi breakout
ya sampai di area level psikologi bawah 1.06511 sampai dengan 1.06641. Mana dulu yang akan di breakout, maka akan melanjutkan penurunannya. Karena hal tersebut jika mana kuat impulsif bearish terjadi, ada area support yang terjadi di hari kemarin yang menjadikan penolakan dan membentuk pergerakan kenaikan ya di sesi penutupan sampai tadi di sesi Eropa ya, Anda bisa lihat, dan saat ini sudah mulai membentuk sebuah pola penurunan. Dan saya melihatnya memang ada bullish engulfing yang kemungkinan besar di time frame 1 jam berikutnya akan terjadi penurunan ya. Maka di sini saya tandain level psikologi 1.06511 yang menjadikan titik uji berikutnya. Artinya saya memiliki skenario seperti ini untuk pergerakan Euro USD. Yang pertama saya perlu sampaikan juga, jika mana harga masih bergerak sideways, saya lebih baik akan menunggu dulu dengan pergerakan sideways yang tidak terlalu besar ya volatilnya, tapi saya memiliki acuan di mana kalau terjadi pergerakan impulsif bearish ya, impulsif bearish bergerak di bawah level psikologi bawah di 1.06511, close di bawah ini impulsif bearishnya ya, maka saya pastikan saya akan sell stop loss di atas target minimal sampai dengan wilayah support ya. Target pertama jika mana terjadi retest ya, nanti ada pattern lagi terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan berlanjut, maka akan bergerak menuju low weekly. Oke, ini dari set plan saya yang kedua. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah set plan jika mana terjadi impulsif bullish. Perhatikan, terjadi impulsif bullish, close di atas level psikologi atas di 1.06641, kecenderungan pasti akan bergerak naik ya menuju wilayah area base ya di time frame 4 jam yang saya tandain tadi. Tinggal pantau wilayah ini. Saya sih masih melihatnya potensinya turun ya, maka pantau wilayah ini. Jika mana ada potensi bearish engulfing, bearish pin bar, bisa sell target ya minimal mendekati wilayah support berikutnya. Ya, garis merah artinya kecenderungannya masih dalam posisi turun. Jadi ini posisinya yang teman-teman wajib pantau ya, area-area pentingnya baik di level psikologi yang pembentukan area base, kemudian area support, low weekly sampai dengan area base di kisaran di kisaran berapa ini? 1.06803 sampai dengan 1.06854. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Kita lihat di time frame daily. GBP USD ya kali ini menurut saya berbanding terbalik ya. Kenapa? Saya melihatnya ada potensi penguatan meskipun dalam acuan yang perlu kita lihat di sini ada pembentukan bearish engulfing. Dorongan dari inverted hammer atau bearish pin bar dikonfirmasi impulsif bearish ini menunjukkan potensi penurunan yang cukup kuat, meskipun di hari Jumat kemarin ada perlawanan buyer, ada bullish engulfing terjadi ya. Kemudian ada pergerakan yang tidak terlalu signifikan. Baru di hari Selasa kemarin ada impulsif yang cukup kuat dan terhenti di wilayah area base di wilayah tersebut. Maka saya tandain dulu wilayah area base-nya ya, yang membentuk sebuah ya, setidaknya wilayah ini bisa kita jadikan acuan kenapa bisa terjadi penolakan area tersebut ya, sampai dengan posisi saat ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa untuk GBP USD kecenderungannya melemah. Oke, kita tandain dulu area base-nya. Maaf, saya pindah dulu ya sebentar. Area base ini sebentar ya, saya tandain dulu. Ini pergerakan area base di time frame 4 jam ya tentunya. Sebentar. Oke, kita kembali lagi di time frame daily dulu ya. Kita akan lanjutkan, dan posisinya impulsif bullish. Maka menurut saya akan mencari titik area sell ya. Apakah di wilayah ini memang betul-betul ada potensi sell? Karena range-nya saya tarik adalah dari high weekly sampai dengan low weekly ya. Kalau kita tarik dengan menggunakan Fibonacci retracement dari range ini ya, kita coba cek apakah ada potensi di wilayah area base yang kita tandain tersebut ya, di posisi berapa persen. Coba kita lihat sebentar ya, ini kurang lebihnya ya pas di area golden level ternyata ya.
pas di area golden level ada pembentukan pergerakan bearish untuk sementara ini. Kita tandain dulu wilayah ini adalah wilayah golden levelnya. Yuk kita urutkan satu-satu ya. Nah, area tersebut. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ada beberapa yang perlu saya bersihkan. Ya, tentunya dari posisi sebelumnya itu yang ini. Sebentar ya. Ini kan kalau kita gambarkan kemarin ya. Break daripada resisten, dia bergerak naik ya, udah sesuai karena dia breakout impulsive bullish, karena di sini terjadinya false break, itu maksud saya ya. Paham ya teman-teman? Dan juga sudah sempat sentuh area golden level 50% dari koreksinya dan dia jam langsung naik. Ini pasti didukung daripada pergerakan baik itu news ataupun sentimen pasar ya. Sekarang kita hapus dulu, kita rapikan dulu ya. Saya rapikan dulu sebentar supaya nanti saya jelaskan ke teman-teman semua lebih enak ya area-areanya. Oke, ini saya hapus-hapus dulu wilayahnya, target breakoutnya sudah sesuai. Sebentar ya, ini maaf ya, harus dihapus satu-satu dulu. Area resisten ini become support ya, saya tandain, masih saya pakai. Kemudian berikutnya adalah ini ya. Terus drop base drop sudah tidak digunakan lagi. Ini juga ada pembentukan area base ya, kita tandain juga sebentar. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Sebentar, ini bisa kita jadikan target nantinya ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Wilayah support ya, ini saya hapus aja key support. Dan oke, kita akan melihat dari potensi saat ini. Ini saat ini membentuk sebuah area base, tepat berada di area golden level ya, tepat berada di area golden level. Dan ini kecenderungannya menurut saya ada potensi pembentukan ya, kalau secara tidak langsung memang membentuk sebuah pergerakan seperti chart pattern broadening ya tentunya. Tapi di sini yang perlu kita lihat, ini ada trend line dan ada penolakan di area trend line. Oke, dan saat ini membentuk sebuah area base. Tentunya dengan posisi ini saya memiliki gambaran bahwasanya kalau terjadi breakout ya, minimal di bawah area 1.20923 ya, karena saya melihatnya pas area ini kalau terjadi impulsive bearish maka kecenderungannya akan turun. Oke, ada bearish engulfing saat ini terjadi. Dorongan seller lebih kuat untuk GBP USD ya. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam. Oke, saya memiliki gambaran wilayah pantau adalah area 50% ya. Ini menjadikan titik pantau. Sebentar, saya tandain dulu. Ini menjadikan titik pantaunya. Oke, ini menjadi titik pantau. Kita tandain dulu. Oke, yang kedua titik pantaunya adalah ini, yaitu di area 61,8%. Tadi sempat menguat sampai area sini tapi gagal. Kita pantau. Nah, seperti ini ya. Penjelasannya dari trading plan saya untuk GBP USD, selama pergerakan masih bergerak sideways atau konsolidasi di wilayah area golden level, tentunya saya akan hanya memantau aja sampai ada perubahan. Strateginya hampir sama seperti Euro USD, saya akan tunggu. Jika mana terjadi impulsive bearish, perhatikan ya, impulsive bearish close di bawah 1.20.923, saya akan sell, stop loss di atas. Target minimal wilayah support ya untuk scalping trade. Dan target berikutnya bisa pantau wilayah area ini, tentunya mendekati low monthly sebelumnya. Hati-hati, di situ rawan akan terjadinya pembalikan, karena saya melihatnya pergerakan untuk hari ini kecenderungannya akan bergerak terbatas ya, dalam arti tidak memberikan pergerakan yang range-nya panjang, baik uptrend atau downtrend, karena memiliki potensi menunggu ya sikap daripada si Jeremy Powell, itu maksudnya. Dan jika mana ini break impulsive bullish, perhatikan di atas 1.21340, maka bisa buy, stop loss di bawah. Targetnya adalah area resisten ya, target terdekat ya. Saya nggak berani untuk jangka panjang atau swing trade ya yang terlalu panjang, karena berpotensi tidak ada kepastian daripada si Jeremy Powell ya mengenai keputusan nantinya. Kita tunggu hasil daripada news tersebut. Sementara ini seperti ini untuk trading plan saya di GU ya atau GBP USD.
Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Coba kita lihat untuk USD Jepang Yen, apakah ada hal yang menarik yang perlu kita ambil peluangnya untuk hari ini. Anda bisa lihat yang pertama, perhatikan ada potensi dari long legs doji, ada konfirmasi impulsif bullish, dan di sini menurut saya dengan adanya impulsif bullish bahkan sudah break di atas high weekly ya. Wajar kalau dia terjadi koreksi. Dan yang perlu kita perhatikan adalah koreksinya ini sampai area berapa, itu maksudnya. Ya, koreksinya area berapa. Dan itu yang menjadikan PR kita. Coba kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam, karena posisinya sudah break di atas key resistance ya, menjadikan target kita. Kemarin sudah saya sampaikan kalau tidak ada koreksi maka dia akan berlanjut naik, dan ini sudah di break. Oke, ini kita turunkan dulu. Maksudnya kita bersihkan. Ada hal yang perlu kita lihat sebentar. Nah, saya masih menunggu ya potensi di mana terjadinya breakout di bawah area ini. Ini kan swing terakhir. Kemarin kita tunggu sampai area 133.606, tidak ada terjadi breakout juga gitu loh. Maka di sini coba saya rubah target breakoutnya, yaitu di wilayah ini. Ya, di wilayah ini target breakoutnya sebentar. Ya, di area tersebut saya pindahkan yang ini. Ya, Anda bisa lihat ya, ini targetnya. Jadi harapan saya masih ada target di wilayah tersebut di 133.920. Ini menjadikan target berikutnya. Dan saya akan melihat potensi daripada rally base rally juga belum tersentuh. Alangkah baiknya jika mana area rally base rally yang area ini juga bisa tersentuh dan ada potensi kenaikan berikutnya ya. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Terlihat memang pergerakannya juga tidak membentuk sebuah pergerakan yang signifikan, tapi areanya juga masih terbatas ya menurut saya. Dan berpotensi ini ada potensi turun untuk USD Jepang Yen atau koreksi pasca terjadinya breakout dari posisi high weekly ya, tertingginya kemarin di 135.228. Oke. Dan saat ini masih bergerak turun, maka saya akan coba menggunakan sebentar. Saya tarik Fibonacci expansion dulu ya. Kalau target sih kita sudah punya target atasnya ya, yaitu area order block di time frame D1. Area tersebut menjadikan target berikutnya. Oke. Jadi kesimpulannya seperti ini. Area yang perlu nanti saya perhatikan, ini kalau turun 50%, sebentar ini saya tandain dulu, ini wilayah supportnya. Oke, saya akan tarik garis daripada, ini saya hapus aja, udah terlalu jauh. Ini dari kenaikan ini ya, swing ini. Saya coba lihat pantau dulu 50% ya, supaya saya juga tidak ketinggalan jika mana dia menguat kembali. Oke, ada area golden level. Maka di sini saya akan pantau area golden level dulu ya. Pastinya jika mana ada potensi pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar di wilayah tersebut bisa dijadikan acuan buy. Ya, selain pemantauan nantinya kalau ternyata masih impulsif bearish, pantau area paling bawah di area sini. Ya, kalau impulsif bearish terjadi jangan entry buy ya. Itu saran dari saya. Dan berpotensi juga akan menuju ke wilayah area support di kisaran 133.920 sampai dengan 133.602. Maka skenario saya seperti ini, saya akan tunggu sampai dia bergerak minimal mendekati 61,8% di 134.22 sampai dengan 134.576. Kalau di sini berpotensi ada bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy, stop loss di bawah. Target bisa break di atas high weekly sampai wilayah area 100 kurang lebih ya 135.761 area tersebut yang akan dijadikan target kenaikan berikutnya. Ya, sampai area situ. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pair USD siang hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya selalu saya ingatkan, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Tentunya support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya ke teman-teman kalian semua. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.